الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق متسم محمد خير معصوم ومتسم. يا رب بالصبر واغفر لنا ما مضى له صرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالغفران واغفر لنا ما مضى وطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم. يا رب لله من منكذ الإنسان من سكر خير البرية من عرب ومن أجم. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah
خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami' Qudus Sya'ban yang saya hormati. Kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil islamiyah, kembali Risalatul Mu'awwanah halaman 133. Qala al-musannif rahimallahu wa'lam annaka la tasilu ilal qiyami bimtisali ma faradallahu alaik min ta'atihi wa jinabi ma harramallahu alaik min ma'siyati wa ilal amali bima syara'a laka minad nawafilil lati tuqarribuka ilaihi zulfa illa bil ilmi fa'alaika bitolabihi. Wa qala alaihi salatu wassalam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa bil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban wal mandubi manduban wal muharrami muharraman wa ta'rifu kaifa tu'addi mawajiba wa tab'alul manduba wa tatrukul muharrama fa idza la budda laka minal ilmi wa la gina laka anhu wa alaihi wa alal amal bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab. Yang artinya wa'lam, ketahuilah, annaka la tasilu ilal qiyam, bahwasanya kamu tidak akan mencapai ilal qiyam, kepada menjalankan, mendirikan, mengikuti apa-apa yang telah dipardukan oleh Allah kepada kamu, min ta'atihi, dari ketaatan padanya, wa tinabi ma harramallah, dan tidak akan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah kepadamu, min maksiatihi, dari kemaksiatan, wa ilal amal, dan kadahal, yaitu amal atau perbuatan bima syara'a, yang telah Allah syariatkan laka bagimu, minan nawafil lati tuqarribuka ilaihi zulfa illa bi ilmi, dari ibadah-ibadah yang sunnah yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zulfa illa bil ilmi, yaitu menjadi dekat kecuali dengan ilmu. Maka fa'alaika, harus, mesti bagimu, bitalabihi, untuk mencari ilmu,
Wa qala alaihi salatu wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu adalah wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, atas seluruh Islam laki-laki maupun perempuan. Wa bil ilmi, dan dengan ilmu itulah ta'rifu kaunal wajib, kamu akan mengetahui kamu akan mengenal keadaan yang wajib. Wajiban adalah wajib, wal manduban manduban, wal mandubi manduban, yang sunnah adalah sunnah, wal muharrami muharraman, dan yang haram adalah haram, kalau kita punya ilmu. Wa tarifu kaifa tu'adil wajibah, dan kamu mengetahui bagaimana menunaikan kewajiban tersebut tanpa dengan ilmu. Watab al manduba, dan engkau juga istilahnya melakukan yang sunnah-sunnah. Watatrukul muharrama, dan engkau meninggalkan hal yang haram. Faidza la budda laka minal ilmi, maka jika demikian, al-buddha, mau tidak mau, tidak boleh tidak bagimu hai saudara-saudara, minal ilmi, yaitu mempunyai ilmu. Wala ginan laka anhu, dan tidak boleh gina, yaitu dihindari bagimu daripada ilmu itu. Wa alaihi, dan harus bagimu, wa alal amal, atas segala perbuatan, bihi, itu dengan ilmu. Madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah, karena ilmu itu merupakan pokok kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, inilah kajian kita di pagi hari menjelang siang ini. Musannif telah mengingatkan kepada kita, tidak mungkin akan mencapai kita melakukan apapun, menjalankan apapun, seperti contoh tadi umpamanya bimtisali awamiri ma faradallahu alaih, dengan mengikuti apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadamu dari taat kepadanya, atau watina bima harrama Allahu alaika, dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah kepadamu, mim maksiatihi, dari maksiat. Upayanya adalah wa ilal amal, dan kepada perbuatan, bima syara'a, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah kepadamu daripada yang sunnah, yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, zulfa, menjadi dekat dengan sebab ilmu. Falaika bitalabihi, maka wajib bagimu, harus, mesti bagimu mencari ilmu. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, mencari ilmu itu adalah sangat wajib atas setiap laki dan perempuan orang Islam. Jadi kesimpulan bacaan ini adalah, yuk kita sadari, yuk kita koreksi diri dan berbenah diri. Kalau ingin mencapai sesuatu hal apapun yang kita inginkan, ingat contoh tadi, kita ingin melakukan kewajiban segala perintah Allah, baik yang terkandung di dalam rukun Islam khususnya, maupun selain daripada itu, untuk mematuhi segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini tidak mungkin akan bisa tanpa dengan ilmu. Kenapa? Ilmu itulah yang bisa membedakan antara yang hak dengan batil, antara yang benar dengan yang salah. Termasuk kategori melaksanakan contoh yang sunnah-sunnah. Yang akhir ini banyak pelecehan. Umat Rasulullah SAW melecehkan tentang sholat-sholat sunnah. Contoh yang sering saya katakan,
Kalau Rasulullah salat sunnah witir nggak pernah tertinggal sampai wafat beliau dari malam ke malam. Alhamdulillah kalau kita witir cuman bulan puasa doang. Puasa bubar, witirnya ikut bubar. Ada di sini? Ada nggak orangnya? Coba, di mana konsekuensi kita? Di mana tanggung jawab kita kepada sunnah Rasulullah SAW yang bisa tadi ilaihi zulfa bil ilmi, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang di luar daripada kewajiban tersebut adalah sunnah. Nah, kalau kita sadar dan kalau kita konsekuen dengan sunnah Rasulullah, nggak mungkin yang mengaku pencinta Rasulullah, majlis Rasulullah berani meninggalkan sholat witir. Alhamdulillah jamaah ngerjain ya. Tolong sekali lagi. Para sahabat telah memberikan satu contoh. Abu Bakar kalau witir habis isya, Umar bin Khattab habis sholat malam. Yang lain pun sama, tinggal kita yang jauh daripada Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kok tega banget kalau kita mengaku umat Nabi witir cuman bulan puasa doang. Ketemu puasa lagi tiap harinya. Nih, tolong sadarkan diri kita. Ini kembali tadi, ini allati taqarrabuka ilahi zulfal ilmi bil ilmi tadi. Ini yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan sunnah Nabi. Al-Quran kan hanya bentuknya global, ya, mujmal, cuman garis besarnya doang. Secara rinci tentunya apa yang disabdakan Rasulullah dengan ijma ulama dan qiyas ulama, itulah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Jika hal ini kita tidak mengenal, kita tidak dengan ilmunya, jangan harap kita akan mengenal sunnah-sunnah Nabi. Ini contoh baru satu, salat witir. Gimana salat duha? Gimana salat tasbih? Gimana salat tahajud? Bagaimana salat birrul walidain? Bagaimana salat istikharah? Bagaimana salat taubat dan sebagainya? Sejauh mana yang pernah kita lakukan yang bisa mendekatkan diri pada Allah dengan salat sunnah ataupun ibadah yang lain. Ini contoh satu. Yang kedua, musannif sangat menganjurkan pangalaika, harus mesti bagi kamu untuk menuntut, mencari ilmu yang berkaitan khususnya untuk melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Maka harus kita mencari, berusaha maksimal supaya kita tahu. Nah, berapa banyak orang-orang Islam yang rajin ibadah, rajin sholat, tapi ilmunya loh, kenapa? Sampai Rasulullah menyatakan seperti tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, mencari ilmu itu adalah faridah. Nitaknya taklil mubalaghah, sangat wajib. Berarti salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu. Tapi kalau mengaji, belajar ilmu, hukumnya sangat wajib. Sama beda. Enggak sholat, dosa. Enggak puasa, dosa. Enggak haji padahal mampu, dosa. Tapi bicara enggak mau ngaji, sangat dosa. Tolong renungkan. Untuk apa sih sampai Rasulullah kok sangat wajib menuntut ilmu itu? Ditimpali oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang beramal tanpa dengan ilmunya, amalnya akan ditolak, bahkan Allah tidak akan terima. Mau dibilang apa? Ini kan, jangan sekali-kali sering katakan merasa puas dengan sholat kita.
dengan puasa kita, dengan ibadah-ibadah lain, sementara di sisi lain kita nggak pernah memperhatikan ilmu yang kita lakukan sudah berdasarkan ilmu atau belum. Kalau belum, kembali kita terjebak dengan nafsu syaitannya yang tidak mau ingin belajar ilmu. Ini kembali sadar atau tidak. Makanya pakai taklil mubalaghah. Itu kan, kalau kita ngaji tajwid kan ada tak marbutoh, ada tak majruroh. Nah ini dalam hadis faridatun taknya taklil mubalaghah, artinya bersangatan mencari ilmu bagi laki-laki Islam, perempuan maupun laki-laki. Nah, berarti kalau nggak ngaji sangat. Yang kedua lagi, sering Al-Fakir ingatkan khusus pribadi maupun jamaah. Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlub. Yang paling nyesel manusia di akhirat yang bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Nyeselnya kapan? Percaya atau tidak? Kalau nggak percaya, mati dulu. Kalau nggak percaya dengan hadis Rasulullah bahwa orang yang paling nyesel nanti di akhirat. Coba sekarang lihat bagaimana sih pengetahuan di bidang teknologi alias IT yang telah mampu menghantarkan berbagai macam tontonan, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam hal-hal yang disuguhkan untuk manusia. Contoh aja tentang huru hari kiamat kayak apa. Ya. Ini coba lihat, klik tentang huru hara hari kiamat kayak apa. Manusia ketika dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan telanjang bulat tanpa alas kaki, tak persis sebagai anak yang belum disunat. Suasana kayak apa? Coba sekali lagi. Ini menajarkan kita, wabil khusus kita lihat sekaligus mendengar apa yang ada dalam cerita huru hara hari kiamat. Itu untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita. Karena orang sekarang, ini maaf saja. Coba maaf, yang biasa nonton TV sekarang, dangdut hampir tiap malam. Ada yang nonton TV? Arisan tiap malam. Tontonan-tontonan tiap malam. Sementara ibadah berkurang apa bertambah? Di tahun baru masuk tahun tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah, berarti perjalanan kita baru 23 hari tahun baru. Umur kita semakin kata yang tua, karena sebentar lagi dia bau tanah. Tahu bau tanah? Kalau yang muda mungkin semangat masih luar biasa. Tapi ingat, kematian gak peduli muda maupun tua. Sekalipun bayi bahkan masih dalam kandungan pun, kalau Allah menghendaki mati, ya mati. Itu yang harus kita sadari, pembekalan untuk menyongsong kematian. Makanya kata musannif tadi, tidak akan bisa mencapai apa yang kita lakukan, baik kewajiban maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Makanya Rasulullah memberikan satu tekanan kepada kita, hukum ngaji belajar agama itu sangat wajib. Bukan belajar IT, bukan belajar tentang teknologi yang sekarang digandrungi oleh seluruh manusia. Fakultas-fakultas IT di mana-mana penuh oleh calon mahasiswa karena ingin menjadi seorang teknologi. Itu kan? Ini kembali. Tapi bagian PAI, apa PAI? Pendidikan agama Islam itu sangat kurang diminati. Bahasa Arab apalagi. Tapi bahasa Inggris, ya. Ini karena pengalaman anak saya waktu pada kuliah tuh, diantaranya kalau kita ingin goal menjadi mahasiswa negeri, pilih fakultas yang jarang diminati oleh
oleh mahasiswa. Ternyata milih bahasa Inggris luar biasa banyaknya sehingga nggak lulus. Kenapa? Saingannya banyak. Iya kan? Coba kalau bahasa Arab, kira-kira ini contoh, saya memberikan satu tadi banding supaya kita ini sebagai orang tua yang memperankan dalam kehidupan anak cucu di masa yang akan datang, ingat apalah artinya teknologi walaupun ada manfaatnya. Seperti contoh tadi, apa sih yang nggak belak-belakan di HP? Dari semenjak yang perempuan pakai baju sampai telanjang, ada nggak? Ada nggak? Oh, suka nonton. Itu kan salah satu contoh. Ini kan sebuah dilema buat umat Islam. Ya, makanya di sini maksud ada yang bertanya, ini yang dimaksud ilmu di sini ilmu apa sih? Nah, karena ini yang bersabda Nabi kita Muhammad SAW, otomatis yang melatar belakangi belajar itu bukan ilmu yang lain kecuali ilmu agama yang wajib kita pelajari, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini kan 3 macam kuncinya itu. Ya kalau saya jelaskan terlalu jauh lah. Tapi mengingatkan saja bahwa orang nyeselnya nanti di akhirat bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Alhamdulillah, orang Kemayoran ngaji semua sampai keluar luar. Di dalamnya, ya. Ini kembali kepada kita semua. Sering saya bilang, ibu-ibu ke anak yatim yang paling beruntung hidup di Kemayoran, daerah Sabang. RA Raudatul Atfal TK ada, madrasah ada, pembinaan remaja ada, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Semua sudah terpenuhi dan sudah menyiapkan untuk generasi dan regenerasi yang datang supaya mereka ngaji dan belajar agama. Alhamdulillah, makanya yayasan maksimal untuk mendirikan gedung pendidikan, sarana ibadah, transportasi mayit walaupun jarang yang daftar tuh ambulan. Udah daftar belum? Pakai ambulan. Itu kan sarana transportasi. Menuju mana? Ah? Iya kan? Ya Allah Rabbi. Alhamdulillah. Kita yayasan tiga sarana ini sudah ada. Hanya tinggal respon masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak, termasuk masih usia dini pun Sa'ban sudah menyiapkan. Tinggal ya kesadaran masyarakatnya sejauh mana. Madrasah mengikuti arus sekolah dasar. Sekolah dasar pagi, madrasah mau nggak mau harus sore. Kalau sore mau nggak mau harus malam. Coba. Jadi sekarang yang menentukan bukan guru madrasah, ya muridnya. Coba kalau zaman dulu kan, sekarang nggak bisa seperti itu. Nah ini di Sabang. Makanya upaya ya, anak sekolah pagi, bagaimana supaya mereka tetap ngaji? Oh sore hari yang bisa sore. Oh nggak bisa sore, yang malam hari. Coba bayangkan. Ini contoh yayasan kita yang seyogianya untuk ngaji, nggak ada istilah tidak bisa ngaji. Karena semua sudah disiapkan untuk generasi yang akan datang. Nih satu. Nah khawatirnya berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa dikatakan, wal yakhsal ladzina law taraku min badihim khalqun. Doa apa kata Allah? Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qaulan sadida. Dalah kalian khawatir, takut nanti generasi-generasi yang akan datang itu mereka lemah. Itu dia apa? Khafu alaihim. Takutlah kepada anak dan keturunan kamu, hai saudara. Ini berdasarkan Al-Quran. Wattaqullah. Takutlah pada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan anak keturunanmu dengan lemah lembut. Nah,
Yang kita ingin garis bawahi ayat ini, dia apa khafu alaihim, takutlah kamu kepada anak kamu yang akan lebih buruk daripada generasi yang lalu. Lemah mereka dalam 3 hal. Lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Ini 3 yang Allah takutkan. Nah sekarang bagaimana dengan dunia teknologi sekarang? Bagaimana bicara iman? Bagaimana bicara ilmu agama? Bagaimana ekonomi Islam? Kira-kira gimana? Pernah kita mikirin kalau 3 hal ini sangat dikhawatirkan oleh Allah terjadi terhadap orang beriman, terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita diserang oleh orang kafir dengan kemajuan teknologi. Seakan-akan tuntutan zaman, Anda harus kenal komputer, Anda harus bisa bahasa Inggris, Anda harus mengenal dunia luar secara global. Jangan agama melulu. Timbul ekspos dari kalangan orientalis. Agama adalah racun kehidupan manusia. Coba kira-kira kayak agama dianggap racun kehidupan manusia. Yang kedua, agama adalah merupakan yaitu apa dikatakan? Agama adalah merupakan hal yang bisa memundurkan kemajuan sebagai penghalang. Itu dianggap oleh orang-orang kafir orientalis khususnya yang berpikir berdasarkan otaknya, pikirannya. Itu tadi, gimana supaya umat Islam jangan belajar agama? Dia ekspos dengan kata-kata Islam, agama adalah racun kehidupan manusia. Yang namanya racun kira-kira mematikan, membunuh, supaya orang Islam jangan belajar agama Islam. Nah sekarang kan terbukti. Terbuktinya? Terbuktinya di mana? Coba kita kalkulasikan pendidikan. Setiap per wilayah, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah cuman dikasih 1 jatah. Sementara SD, SMP, SMA di mana-mana ada. Iya kan? Anak saya, maaf, 4-empatnya sekolah di MI ya, madrasah ibtidaiyah di Johar Baru. Berapa puluh tahun saya mondar-mandir nganterin anak dari Kemayoran ke Johar Baru, karena di sini nggak ada yang lain yang negeri madrasah kecuali kalau SD. Sini SD, sana SD, sana SD, tapi madrasahnya. Nah, ini salah satu latar belakang Yayasan Saban ingin melakukan mendirikan SDIT ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Walaupun belum mencapai karena dananya baru dapat 51 juta. Sedangkan budgetnya sekitar 3 miliar. Kemana kita harus mencari? Kepada siapa kita harus mengadu? Gitu kan? Dengan siapa kita harus ajak bicara untuk mendapatkan 3 miliar? Ada orang kaya nggak di sini? Ada orang kaya nggak? Ada orang kaya 3 miliar kecil. Udah kasih yayasan tuh. Iya kan? Loh kenapa? Karena tadi untuk membenahi agama Islam, jangan sampai mereka kok SD, SMP, SMA begitu penuhnya dan berebut ingin sekolah dasar negeri, SMP negeri, SMA negeri, karena swasta bayarannya kaget enggak ketika mereka daftar ulang SMA sampai 3 juta, bingung enggak? Dulu kita waktu kecil ada daftar ulang enggak? Yang jadi pertanyaannya, uang daftar ulang mau kemana ini? Larinya dikemanakan? Tiap masuk katanya bayar uang gedung sekian. Kok begitu maksud daftar ulang naik kelas 2 bayar? Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Ya kelepaskan rakyat yang gak punya duit. Itu kan? Ini contoh. Makanya saya perhatikan waktu teman saya kepala
penanya Departemen Agama Jakarta Pusat ya. Orang Pulau Seribu. Dia bilang, Ustaz, tolong cariin tanah yang luas. Kita ingin membangun sekolah pendidikan Islam gitu kan, yang negeri ya. Itu saya suruh nyari. Kalau dapat laporkan saya karena dana haji ini enggak sedikit triliunan. Ternyata dipinjam. Dana haji dipinjam untuk pembangunan infrastruktur. Udah balikin lagi belum? Udah balikin lagi belum? Itu sampai teman saya orang Bajis, ya apa dia bilang? Ini sayang nih Bajis kalau nggak dimanfaatin. Kenapa? Miliaran, coba. Banyak celah-celah sumber dana buat umat Islam kalau kita tahu. Makanya teman-teman saja yang jadi kepala ini segala macam, terkadang dia memberikan kebocoran tipe, tapi yang sulit nih untuk mendirikan sekolah-sekolah agama itu akan selalu ada hambatan. Dulu saya bilang kuburan hutan panjang ada tuh, ternyata disodok buat taman, buat puskesmas gitu kan. Itu salah satu lahan istilahnya. Walaupun bagaimanapun ya kembali tadi sejauh mana sih di kalangan para pejabat untuk mendirikan sekolah agama yang sifatnya supaya ke depan bangsa Indonesia ini para pejabat bermoral. Itu bermoral. Tak bermoral kan? Makanya Habib Rizik melakukan satu jurus revolusi. Tapi sayang dicopotin bendernya. Udah dipasang jalan-jalan besar revolusi moral. Ditarikin, dicabutin. Saking apanya? Takutnya dengan pembenahan moral. Benar kan terbongkar. Ini korupsi. Coba. Ini pembenahan agama secara nasional supaya para pejabat jangan sampai itu tujuannya. Makanya teman saya, tolong dong saya cariin tanah yang luas sekian ya, kita punya dana banyak kok. Begitu saya cari ternyata yaitu tadi. Kalau keagamaan hambatannya luar biasa. Jadi kalau untuk umum, bayangin taman dibangun di tengah-tengah kampung, kira-kira buat apaan? Buat nongkrong. Ya itu tadi. Ya, penanam nilai moralnya untuk anak bangsa apa kira-kira? Sementara pendidikan agama terbatas. Di tengah-tengah masyarakat ada sebuah tanah segera disikat. Ternyata buat taman. Gunanya taman, ini contoh ya. Contoh saya ajak berpikir supaya benar-benar apa yang disabdakan Rasulullah, sangat wajib menuntut ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama, karena akan muncul kata Allah generasi-generasi yang lemah dalam ilmu, iman dan ekonomi. Ini wal yakhsha, hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kalian khawatir nanti generasi-generasi yang lemah. Itu 3 hal tadi. Nah, ternyata sekarang ada sekalinya banyak duit dia hambur-hamburkan sampai korban 3 orang meninggal dunia. Satu pihak keamanan, kan lagi viral ya. Di mana? Nonton TV nggak berita? Ya tiap hari nongkrong TV berita nggak ada. Iya kan? Ya Allah, luar biasa. Gara-gara hajatan makan gratis yang datang bukan ratusan tapi ribuannya berdesakan, keinjak-injak ya mati. Iya kan? Masya Allah, luar biasa. Ini kembali pada kita semua bahwasanya yuk wabil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban wal mundabi manduban wal muharrami muharraman. Ini kata pengarang.
Wabil ilmi, dengan ilmulah itulah ta'rifu kaunal wajib. Kamu mengenal, kamu mengetahui tentang kewajiban, yang wajib, yang sunnah dan yang disunahkan, wal muharram muharraman, yang diharamkan dan yang haram. Dengan ilmu di situ jelas kita akan tahu. Oh, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini wajib. Tahu nggak? Tahu nggak? Coba kalau kita nggak tahu ilmu tiga macam ini, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, tanpa ilmu, tahu nggak? Contoh kecil, ini urusan kecil nih. Ketika saya ditanya oleh satu jamaah yang usia untuk hampir 60 lebih, pertanyaannya begini, Ustaz, itu mengusap telinga hukumnya wajib apa sunnah sih? Coba, kalau berpikir rasional orang udah tua, pertanyaannya membasuh telinga dalam wudhu wajib atau sunnah? Kira-kira hukumnya? Hukumnya? Iya kan? Nah, kalau sampai itu wudhu aja nggak kenal, gimana sholatnya? Gimana puasanya? Gimana hajinya, gimana umrohnya, apalagi haji. Kata baginda Rasulullah, sayati akhir zaman al-hajjuna nuzhati. Orang-orang kaya pergi haji cuman refreshing doang. Hanya nuzha. Nuzha itu kalau bahasa kita apa ya? Hah? Apa? Iya, wisata jalan-jalan. Nanti itu Nabi bilang, itu 14 abad yang lalu. Sayati akhir zaman ya hajuna linuzhati, orang kaya cuman pelesiran doang. Makanya ada yang kapok gue kira enak tuh haji, udah habis uang ratusan juta, capeknya luar biasa, kurang tidur, udah makan kehabisan. Itu begitu saya datang, ya udah kehabisan Pak, astagfirullahaladzim. Ya, itu bayangkan coba, saya datang tengah malam sama teman karena teman ngajak untuk itikaf di Masjid Nabawi. Sampai di hotel, begitu saya tanya, loh kok udah dirapikan? Iya Pak, udah habis makan. Lalu nggak ada sisa sama makanan. Saya nyisain sih di kantong plastik. Kalau Bapak mau, ada tempenya, ada tahunya, ikannya, bayarnya. Makanya maaf, ini orang haji, begitu selesai salat, kenapa buru-buru pulang? Karena takut kekurangan. Ini pengalaman saya berkali-kali ke sana. Itu ternyata begitu assalamualaikum, assalamualaikum, seharusnya ada pengumuman sallu alal mayyit rahimakumullah. Saudara-saudara, ini ada meninggal, yuk kita sama-sama sholatin. Kan bahasa Indonesia gitu kan? Seharusnya kita kan nyolatin mayit dulu, ini kagak, pada kabur gara-gara takut kehabisan makan. Padahal nyolatin mayit pahalanya seperti gunung Uhud. Bayangin, waktu kita diajak city tour ke gunung Uhud, tingginya 300 meter, luasnya juga, panjangnya juga, kayak apa tuh gunung? Pahala buat nyolatin masjid mayit seperti gunung Uhud, tapi orang jarang yang tahu kan? Saya yakin nggak tahu. Kalau tahu, daripada makan dapat banyak, udah gitu nih nafsunya melihat prasmanan nasi setumpuk piring penuh, makanan berbagai macam makanan lauk pauk diapain? Disapuin, belum kerupuknya, masya Allah. Belum minumannya bebas, minuman air jeruk, teh manis, putih, susu, kopi, segala macam terjejer di situ. Coba, ya alhamdulillah, makan kenyang ke masjid, males. Karena ini nanti linuzati, mereka pergi haji hanya pelesiran doang. Kalau persilangan ke negara lain, terutama negara 1000 impian. 1000 impian itu negara Dubai kan, ya, yang mempunyai hotel 200 lantai.
Coba sampai saya dengan anak saya begitu lihat bongo di tengah-tengah air, bayangin dibangun 200 lantai. Itulah negara 1000 impian, Dubai. Ya, saya sih bukan ngasih tahu, tapi jangan penasaran. Kalau begitu pengen ke Dubai, saya pengen lihat kayak apa sih. Kalau bisa ya jangan gitu kan. Utamanya ini contoh kembali buat kita semua tadi itu. Mana mungkin kita mengenal yang wajib, yang sunnah dan yang haram kalau kita nggak belajar ilmu. Wa tarifu kaifa tu'adil wajiba wa nafalu manduba wa tatrukul muharram, dan bagaimana kamu bisa menunaikan kewajiban dan sunnah dan meninggalkan yang haram. Fa idzal labudan laka minal ilmi, mau tidak mau kamu harus tahu, harus belajar ini. Iya kan? Walagina laka anu, tidak mungkin kamu istilahnya bisa menghindari untuk mengenal ilmu agama, seluruh wajib sunnah maupun yang haram. Wa alaihi wa alal amal, maka mesti baginya adalah untuk berbuat dengan ilmu tersebut madarus sa'adati fid dunya wal akhirah, yang bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Kita udah tua baru sadar ngaji. Dulu di mana aja? Oh, proyek. Masya Allah. Hei saudara-saudara, dulu Anda di mana aja? Iya kan? Udah ketahuan disiapin gedung madrasah, pengajian, masih juga nggak datang. Udah tua baru apa? Masya Allah. Ada nggak bapak sekarang yang nyesel nih? Ada nggak? Ada nggak yang nyesel kira-kira? Setelah saya sampaikan, uraikan tentang masalah seperti itu, kira-kira nyesel nggak? Ada yang nangis di depan saya. Waktu saya di Baladewa, waktu di Sungai Batu, nangis, terisak-isak karena menyesal. Apa yang dia bilang, Ustaz? Saya ini sholat sebetulnya bacaan nggak ngerti, nggak tahu. Yang penting imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud. Coba, tobatnya cuma itu doang. Karena bacaannya nggak ada yang hafal, apalagi mengenai rukun dan yang sunnah, gitu kan? Coba, menangis depan saya, menyesal. Karena dulu saya jangankan lihat orang yang ngaji, lihat masjidnya aja udah. Coba, udah tua baru nangis terisak-isak karena nyesal waktu muda disia-siakan. Padahal kembali kesimpulan masalah kita, orang bisa bahagia dunia akhirat dengan sebab ilmu, gitu kan? Man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada akhirah fa'alai bil ilmi wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, pakai itu ilmu dunia. Ingin banyak duit, pakai ilmu bagaimana cara mencari duit. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Kayak pejabat orang sana, korupsi miliaran. Bukan miliaran lagi, bukan triliunan lagi, puluhan triliun. Masya Allah. Tuh, kalau duit taruh di masjid Sa'ban, penuh nih duit. Kita bisa duduk di atas duit. Bisa berenang di atas duit. Coba bayangkan. Ini kesimpulan itulah hadirin. Sebelum tutup, ada yang mau tanya? Satu, karena sekarang israf lewat 4 menit, masih ada waktu 4 menit. Ada tanya? Yang tanya, alhamdulillah, berarti paham semua. Ya. Insya Allah tidur bisa nyenyak karena nggak punya masalah. Kalau punya masalah sampai ini mesti bisa tidur, berarti kan nggak punya masalah. Inilah hadirin karena waktu juga yang memisahkan israf.
kepada kita semua dengan harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa mengembalikan setiap yang akan datang, duduk bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan ibadah kita diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesalahan kita dia ampuninya kelak kita mati husnul khatimah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykuran.